Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum mim dan nun yang bertasydid. Tujuan pelajaran ini adalah diharapkan nanti setelah kita mempelajarinya kita mampu mengaplikasikan atau mempraktekkan bacaan hukum mim dan nun tasydid dengan benar pada saat kita membaca Al-Quran. Baik, kita akan mulai pada halaman pertama. Di halaman pertama, hal yang pertama akan kita bahas adalah mengenai pengertian dan penamaan. Dimulai dengan pengertian. Pengertian huruf nun yang bertasydid adalah huruf nun dan mim yang dibaca ganda. Ganda itu maksudnya dibaca rangkap atau berbunyi double. Karena asalnya ada dua huruf yang sama. Jadi mengapa dibaca ganda? Karena asalnya adalah ada dua huruf yang sama, di mana huruf yang pertamanya adalah sukun, huruf yang keduanya adalah huruf berharokat. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya, ketika nun bertemu dengan nun, ya, tadi dikatakan nun yang pertama adalah nun sukun, nun yang kedua adalah nun yang berharokat. Harokat bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Maka dalam penulisannya tidak perlu seperti ini. Akan tetapi cukuplah kita tulis satu nun saja dengan tambahan tasydid di atasnya. Nah, ini adalah tanda tasydid. Bagaimana harokatnya? Harokatnya tetap di sini fathah, di sini pun fathah. Bagaimana dengan tanda sukunnya? Tanda sukunnya tidak terbawa karena dalam beberapa mushaf bahkan tanda sukun atau tanda mati ini tidak ada. Lalu bagaimana juga dengan mim? Nah, sama dengan nun, mim juga apabila ada dua mim, yaitu yang pertama mim sukun ya, dan yang kedua adalah mim berharokat. Harokatnya pun bebas apa saja, maka dalam penulisannya hanya cukup dituliskan satu mim saja dengan tambahan tasydid di atasnya lalu harokat seperti itu. Nah, insya Allah sampai di sini materinya masih mudah dipahami. Selanjutnya adalah mengenai penamaan. Nah, nun dan mim yang bertasydid ini juga dinamakan huruf gunnah. Gunnah sendiri kita sudah pernah pelajari, artinya adalah dengung. Ya, apa itu dengung? Diulangi lagi, yaitu suara merdu yang keluar dari rongga hidung yang berasal dari makhraj al-khayshum. Jadi nun dan mim adalah huruf gunnah. Kemudian yang kedua disebut juga dengan huruf algon. Huruf algon artinya kalau di sini cuma gunnah, di sini algon, lebih gunnah. Jadi huruf nun dan mim yang bertasydid juga disebut huruf algon. Mengapa dikatakan algon? Karena nun dan mim adalah huruf gunnah. Ditambah lagi tasydid yang menandakan bahwa di situ ada dua, maka disebut lebih gunnah. Jadi apabila kita misalnya menemukan nun dan mim ini di akhir kata atau di akhir kalimat, maka bacaannya harus tetap terbaca. Tidak boleh dikurangi. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Baik, sebelum kita melanjutkan pada halaman berikutnya, saya akan hapus sebentar coretan-coretan kecil ini. Ya, sekarang kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya tentang dalil dan contoh. Apakah di dalam ilmu tajwid diperlukan dalil? Iya, diperlukan sekali. Karena dalil adalah alasan kita untuk berargumentasi dan menerapkan argumen kita. Nah, dalam ilmu tajwid yang banyak digunakan di Indonesia adalah Matan Al-Jamzuri dan Matan Al-Jazari. Di sini saya akan mencoba mengutip Matan Al-Jazari dari kitab Tufatul Atfal wal Ghilman yang kaitannya tentang hukum nun dan mim yang bertasydid. Beliau mengatakan wa gunna miman summa nunan syuddida, dan dengungkanlah mim dan nun yang bertasydid, wa samma kullan harfan gunnatin bada, dan namakanlah kedua huruf ini dengan huruf gunnah. Nah, jadi kalau ada yang bertanya mengapa nun bertasydid itu harus dibaca dengan gunnah, ini dalilnya, ini alasannya, ya. Dan dengungkanlah mim dan nun yang bertasydid dan namakanlah kedua huruf ini dengan huruf gunnah.
Nah, berikutnya bagaimana atau apa contoh dari nun dan mim yang bertasydid? Saya ambil masing-masing satu contoh untuk nun dan mim yang bertasydid. Contoh yang pertama adalah contoh untuk nun yang bertasydid pada kalimat wa minan nasi. Nah, di sini saya akan tandai bagian yang harus dibaca dua harokat. Bagian yang harus dibaca dua harokat yaitu bagian nun yang bertasydid, ya, jadi ditahan dua harokat, tapi penulisan nunnya hanya satu saja. Kemudian pada huruf mim bagaimana? Sama saja dengan huruf nun. Misalnya saya ambil kalimat amma yatasaalun dan seterusnya. Nah, pada mimnya ditulis satu karena ada tasydid, maka ditahan dengan dengung dua harokat seperti yang dicontohkan tadi, ya. Insya Allah mudah sekali untuk dipahami. Baik, kita akan melanjutkan pada halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya kita akan membahas mengenai tingkatan gunnah. Karena nun dan mim adalah huruf gunnah. Nun dan mim yang bertasydid, gunnahnya disebut lebih gunnah atau agon. Nah, sebenarnya ada berapa sih tingkatan gunnah? Tingkatan gunnah ada 4. Yang pertama, akmal matakun, kamilah, nakisoh, dan angkos matakun. Yang pertama, akmal matakun. Apa itu akmal matakun? Akmal matakun artinya tingkatan gunnah yang paling sempurna. Ya, yaitu terjadi pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Contohnya amma. Nah, di sini paling sempurna. Mengapa paling sempurna? Di samping nun dan mim itu sendiri adalah huruf gunnah, nun dan mim itu bertasydid, menandakan bahwa ada dua huruf di sana. Makanya lebih dan sangat sempurna. Lalu yang kedua, kamilah. Kamilah sendiri artinya sempurna. Di mana terdapat sempurnanya? Yaitu pada bacaan yang dihukumi idgham, iqlab, dan ikhfa. Contohnya apa? Pada kalimat min ba'di, di mana nun sukun ketemu dengan ba. Nun sukun ketemu ba adalah iqlab. Nah, karena iqlab maka harus dibaca dengan gunnah. Bagaimana cara membacanya? Mim ba'di. Ya, mim ba'di ditahan sebanyak 2 harokat juga. Selanjutnya yang ketiga adalah nakisoh. Nakisoh artinya kurang. Nah, huruf-huruf gunnah yang dibaca yang tergolong nakisoh adalah yang dihukumi izhar. Contohnya waliman ho. Mengapa waliman ho nun sukunnya hanya tergolong nakisoh atau kurang? Karena nun itu adalah huruf gunnah, tetapi harus dihentikan karena hukum nun sukun ketemu ho adalah izhar, huruf yang dibaca izhar. Maka ketika mengucapkan waliman ho, dari nun sukun langsung ke ho, berpindah, tidak ditahan-tahan terlebih dahulu. Lalu yang keempat adalah angkos matakun. Angkos matakun artinya adalah gunnah yang sangat kurang, ya. Dan ini terdapat pada gunnahnya nun dan mim ketika berharokat. Jadi kalau di sini saya tandai pada kata ma, mi, mu. Nah, di situ tergolong angkos matakun. Atau na, mi, nu tergolong juga angkos matakun. Mengapa? Karena sekali lagi mim dan nun tidak bisa diucapkan tanpa gunnah sama sekali. Mengapa? Karena mim dan nun adalah huruf gunnah. Tetapi tidak bisa juga terlalu ditegaskan mim dan nunnya. Mengapa? Karena dia hanya pada posisi berharokat. Jadi tergolong angkos matakun, ya. Baik, sekarang saya akan lanjutkan lagi sampai benar-benar paham. Nah, jadi gunnah itu terbagi menjadi 4, diantaranya yaitu akmal matakun atau sangat sempurna, kamilah sempurna, nakisoh kurang, dan angkos matakun sangat kurang. Oke, berikutnya kita akan membaca tamrinat surat An-Nas ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Di sini gunnahnya. Malikin nas. Di sini ilahin nas.
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tandai mana bacaan yang merupakan nun dan mim yang bertasydid. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum